Shalom, selamat pagi leaders, kakak-kakak yang luar biasa, leaders hebat. Ya, saya rindu saya mengajak di pagi hari ini. Kemarin kita sudah dengar 3 topik yang disampaikan pada saat training Mentor Explorer. Ya. Nah, saya mau menyoroti satu topik, yaitu kaitannya dengan distinctiveness atau nilai-nilai khas dari Unleash. Ya. Dan satu nilai yang menarik menurut saya adalah yang kaitannya dengan experiential. Experiential, jadi pengalaman, melakukan langsung. Nah, saya kali ini pengen mengajak kita semua, yuk kita lakukan. Kita sudah dapat 3 topik dari Unleash gitu ya, dan salah satunya adalah nilai-nilai istimewa, nilai-nilai khas dari Unleash ini. Nah, apakah nilai-nilai ini akan mengubah komunitas, akan mengubah sekeliling kita? Kalau kakak pengen tahu, let's do it. Mari kita lakukan, mari kita terapkan nilai-nilai ini di dalam komunitas kita, di dalam kegiatan kita. Dan kita akan lihat apakah nilai-nilai ini akan mengubah. Saya yakin akan ada perubahan-perubahan signifikan yang kita bisa lihat jika kita melakukan experience ini dengan baik. Nah, apa saja selain experiential ini ya? Nilai leaders for leaders. Saya mengajak mari bersama-sama ya, kita komitmenkan di dalam diri kita bahwa apa yang Tuhan inginkan gitu ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, dan kita tetapkan di dalam diri kita bahwa kita ada karena kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di sekeliling kita. Kita menjadi pemimpin untuk memimpin, menjadikan pemimpin-pemimpin hebat di sekitar kita. Ambil komitmennya, kita lakukan bahwa kita ada bukan karena kita, bukan hanya untuk kita, tapi untuk sekitar kita, untuk leaders-leaders yang saat ini kita pegang, yang saat ini kita temani. Mari kita terapkan leaders for leaders. Nah, yang ketiga yaitu problem solving instinct. Mari kita lihat ya, kalau saat ini kakak merasa nggak ada masalah deh kayaknya di sekitar kita, yakin kalau tidak ada masalah di sekitar, nampaknya kita yang bermasalah. Setuju nggak? Pasti ada beberapa ya, atau 1-2 di sekeliling kita yang membutuhkan kita untuk memecahkan masalah. Nah, apakah kita sudah menjadi bagian dari pemecah masalah itu? Apakah insting kita semakin dilatih? Coba lihat, mari benar-benar kita perhatikan sekeliling kita. Yang nampaknya baik-baik saja belum tentu baik-baik saja. Mesti ada sesuatu yang berkembang lebih baik setiap hari. Kalau hanya begitu tanpa perubahan, stagnan, nah ini masalah. Karena sesuatu yang hidup harus bertumbuh, harus ada sesuatu peningkatan. Mari kita jadi problem solver. Kita punya insting yang lebih baik untuk memecahkan masalah. Ya, sebelum mengajarkan ini ke anak-anak kita, mari kita sendiri. Mari kita yang pertama kali melakukan menjadi problem solver. Melatih insting kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Masalah apa yang kita bisa selesaikan? Pertumbuhan apa yang kita bisa kembangkan lebih pesat? Selamat mencoba di sini. Menjadi problem solver. Yang keempat adalah asset-based leadership development. Mari kita lihat bersama-sama kakak-kakak. Apa saja aset yang kita miliki, yang kakak-kakak miliki? Bisa waktu, bisa materi mungkin ya, HP, benda-benda kita ya, yang diberikan Allah, dititipkan kepada kita. Pastikan aset-aset yang ada di pada kita itu diinvestasikan. Apakah waktu kita sudah bermanfaat untuk orang lain? Membuat dampak bagi lingkungan kita, memberikan efek lebih baik di sekitar kita. Apakah aset-aset kita ini sudah memberikan manfaat di sekitar kita? Pastikan bahwa aset yang kita miliki bukan untuk kita sebenarnya, mungkin sebenarnya untuk orang-orang di sekitar kita.
Ya, pastikan aset-aset yang Anda miliki diinvestasikan. Investasikan ke sekeliling Anda, investasikan ke sekitar Anda, ke PPA Anda, gereja Anda, ke sekolah Anda, ke komunitas Anda. Dan pastikan itu berdampak baik di dalam komunitas Anda. Yang kelima, outcome orientation. Nah, saya yakin kakak-kakak saya ini sedang ada di dalam satu program, ada di dalam satu project, ada satu kegiatan. Nah, mari ambil waktu sebentar dan kita lihat, kita sedikit introspeksi mungkin ya. Apa outcome dari kegiatan yang sedang kita kerjakan, project yang sedang kita lakukan? Apakah outcome-nya sudah jelas? Apakah outcome-nya masih kabur? Silakan. Pastikan bahwa outcome-nya dari kegiatan kita berdampak, memberikan hasil yang baik buat kita, buat sekeliling kita. Outcome yang jelas. Berikutnya adalah kompetensi base. Nah, kalau ini sebelum kita bicara tentang kompetensi analis untuk stratum explorer, nah mari di setiap aktivitas, ya, mungkin kalau bahasanya kesuksesan gitu ya, apa yang kita harapkan, yang kita inginkan sebagai keberhasilan, yang kita maksudkan sebagai keberhasilan itu apa standarnya, apa kompetensinya. Nah ini misalnya untuk yang guru-guru atau yang mentor di PPA begitu ya. Kalau dibilang sukses misalnya ini, buat standar. Kalau saya bersukses mendidik anak, berarti satu anak itu mesti bisa ini. Nah ini yang dimaksudnya. Mesti bisa melakukan ini dengan baik. Apa? Ya, saya sukses mendidik anak kalau salah satu anak ini sudah bisa mengucapkan terima kasih. Nah ini jelas kompetensinya adalah say thank you, mengucapkan terima kasih dengan cara, nah misalnya, coba tentukan kompetensi-kompetensi yang mendasari yang menjadikan ini ukuran sukses untuk Anda. Yang terakhir tentang avid learner atau pembelajar sejati. Bagaimana caranya? Mari semua kegiatan-kegiatan yang beberapa mungkin kita kerjakan, kita evaluasi. Kita lihat apa yang sudah baik dari yang kita lakukan kemarin, yang kita lakukan hari ini. Apa yang bisa dikembangkan. Nah, dengan melakukan evaluasi ini, dengan pengalaman-pengalaman yang dievaluasi ini, kita menjadi pembelajar-pembelajar yang tidak berhenti terus belajar, terus memperbaiki kondisi, terus memperbaiki apa yang dikerjakan, dan belajar lebih lagi. Nah, inilah 7 nilai kekhasan analis yang kemarin kita dengar. Apakah nilai-nilai ini akan berdampak ke dalam lingkungan komunitas kita? Mari kita lakukan dengan baik, kakak-kakak. Saya yakin, ya, jika kita kerjakan dengan baik, pasti ada perubahan signifikan di sekitar kita yang menuju ke arah lebih baik. Dan saya ingatkan juga, pilih dari 7 distinct fitness ini, nilai-nilai ini, untuk kakak-kakak visualisasikan, kakak-kakak sharekan ke sekeliling, ke komunitas Anda, ke teman-teman, ke anak-anak nanti ya. Mana dari nilai-nilai, dari 7 nilai-nilai ini yang berkesan, yang akan divisualisasikan oleh kakak-kakak, akan dibuatkan videonya, dan nilai-nilai ini akan menginspirasi. Video kakak akan menginspirasi lingkungan Anda, teman-teman Anda, kakak, anak-anak Anda. Ya, terima kasih. Pasti akan memberikan hasil. Ya, itu saja kakak-kakak yang saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kita bersama. We grow by helping others grow. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat berkarya.